Halo guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Dan selamat liburan menikmati Hari Raya Idul Fitri ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat seluruh dewa sedang mengerahkan kekuatan untuk melawan bencana turbulensi ruang dan waktu, serta berkumpul di pusat komite alam dewa, di tanah terlarang para dewa sesuatu hal mengejutkan terjadi, di mana sebelumnya pertarungan sengit antara Tangsan dan dewa penghancur membawa dampak yang sangat besar bagi alam dewa. Kekuatan yang mereka lepaskan tanpa batas menghancurkan segala sesuatu. Bahkan seluruh area hutan terlarang rata dengan tanah. Tidak sampai di sini, benturan hebat antara kekuatan para dewa dan turbulensi ruang waktu membuat keadaan menjadi semakin kacau. Bahkan menara pusat di tanah terlarang tidak mampu bertahan, runtuh dalam guncangan hebat yang mengguncang seluruh wilayah. Dari titik runtuhnya menara tersebut muncul sebuah retakan. Awalnya retakan itu tidak terlalu besar, tetapi dalam waktu singkat, retakan itu terus melebar dan memanjang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dari dalam retakan, muncul sebuah cahaya emas sangat murni. Tidak berselang lama, terdengar suara rendah yang perlahan berubah menjadi raungan naga penuh emosi. Bersama dengan hal itu, cahaya emas yang keluar dari retakan semakin kuat, bahkan mampu menstabilkan sebagian wilayah yang sebelumnya kacau akibat pengaruh turbulensi ruang dan waktu, sehingga menunjukkan betapa hebatnya kekuatan dari dalam retakan. Pasalnya mampu melawan kekuatan kosmik turbulensi ruang dan waktu. Tidak butuh waktu lama, sebuah cakar raksasa berwarna emas muncul dari dalam retakan. Cakar itu sangat besar dan kuat, menancap di tebing hingga meninggalkan bekas cekungan besar. Bahkan hanya dalam waktu beberapa detik singkat, cakar tersebut menggoyak tanah dan melemparkan tubuhnya keluar dari dalam retakan. Makhluk yang keluar adalah seekor naga raksasa. Panjangnya hampir mencapai 1000 kaki. Tubuhnya diselimuti sisik emas memancarkan cahaya menyilaukan. Sayapnya terbentang luas, seolah-olah mampu menutupi langit. Sementara ekornya yang panjang dan berduri menyerupai gada raksasa yang sangat mematikan. Kepalanya dipenuhi duri tajam, dan matanya memancarkan aura kejam penuh kebencian. Kehadiran naga tersebut membawa tekanan luar biasa hebat, seolah-olah seluruh ruang di sekitarnya tertindih oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ketika dia meraung, energi darah dan kekuatan hidupnya meledak dengan hebat, cukup kuat untuk melawan perubahan besar yang terjadi di alam dewa. Yang lebih mengejutkan, kekacauan ruang dan waktu yang sebelumnya merusak segala sesuatu justru tidak berpengaruh sama sekali kepadanya. Semua energi yang mencoba menyentuh tubuhnya langsung hancur dan lenyap. Makhluk tersebut bukanlah naga biasa. Dia adalah Raja Naga Emas, bagian dari Dewa Naga yang dahulu pernah membawa bencana besar bagi alam dewa. Pada masa lalu, Dewa Naga memiliki kekuatan luar biasa, sehingga mampu menekan 5 Raja Dewa. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan oleh kerjasama kelima Raja Dewa yang dipimpin oleh Dewa Ashura. Dalam pertempuran tersebut, Dewa Naga dibelah menjadi 2 bagian, Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Menurut sejarah alam dewa,
Raja Naga Emas mewarisi kekuatan fisik dari Dewa Naga, sementara Raja Naga Perak mewarisi kemampuan untuk mengendalikan elemen dan berhasil melarikan diri. Raja Naga Emas sendiri hampir mati setelah pertempuran, namun dia berubah menjadi kepompong naga yang tidak bisa dihancurkan, sehingga membuat kelima Raja Dewa menyegelnya di tanah terlarang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Raja Naga Emas terkurung di tanah terlarang tanpa bisa membebaskan diri. Namun akibat pertempuran para dewa dan bencana turbulensi ruang waktu, segelnya mulai melemah sehingga membuat Raja Naga Emas memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Singkatnya, dengan 3 kali raungan keras, Raja Naga Emas langsung melesat ke langit. Tubuhnya yang sangat besar bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti awan emas raksasa yang melintas. Kecepatannya begitu tinggi hingga hanya Raja Dewa yang mampu menandinginya. Di saat terbang, mata Raja Naga Emas langsung mengarah pada satu titik, tidak lain ke arah cahaya kemasan dari Komite Alam Dewa. Pasalnya, setelah lama terkurung dan tersegel, Raja Naga Emas pastilah memiliki kebencian dan ingin menuntut balas dendam. Saat ini, dengan kebebasan Raja Naga Emas, ancaman alam dewa tidak hanya datang dari turbulensi ruang waktu, melainkan juga dari Sang Raja Naga Emas, seekor makhluk yang hampir menghancurkan seluruh tatanan alam dewa di masa lalu. Sementara itu di Komite Alam Dewa, situasi telah mencapai titik paling kritis. Tang San berdiri dengan wajah serius, menatap tirai cahaya di depannya yang kini berubah menjadi abu-abu. Warna itu menandakan satu hal yang mengkhawatirkan. Batas antara alam dewa dan turbulensi ruang waktu telah melemah hingga hampir menyatu. Dua kekuatan besar itu kini saling bertabrakan dan saling mengikis dengan kecepatan luar biasa. Pada dasarnya, keadaan saat ini bisa disebut sebagai perlombaan antara dua kekuatan. Jika energi dari Komite Alam Dewa habis lebih dulu, maka seluruh alam dewa akan hancur tanpa sisa. Namun jika kekuatan turbulensi yang lebih dulu melemah, maka alam dewa masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Hanya saja, Tang San memahami apapun hasilnya, alam dewa pasti akan mengalami kerusakan besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Dalam kondisi seperti itu, bertahan hidup akan menjadi prioritas utama. Namun bagi Tang San, ancaman terbesar bukanlah hanya turbulensi ruang waktu, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang baru saja bangkit. Sesuatu yang bahkan para dewa biasa tidak bisa rasakan. Mau bagaimanapun sebagai pengendali pusat alam dewa, Tang San bisa merasakan perubahan sekecil apapun. Dia menyadari dengan jelas, segel yang selama ini menahan kekuatan mengerikan telah hancur. Dengan adanya fakta tersebut, ekspresi Tang San berubah tegas. Niat bertarungnya melonjak tajam, bahkan lebih kuat dibandingkan saat dia menghadapi dewa penghancur sebelumnya. Pertarungannya dengan dewa penghancur hanya dilandasi perbedaan pandangan, tetapi keduanya tetap peduli terhadap keberlangsungan alam dewa. Sedangkan kali ini berbeda, musuh yang akan datang adalah kehancuran, makhluk yang tidak peduli jika alam dewa musnah. Sehingga Tang San bertekad untuk tidak membiarkan Raja Naga Emas mendapatkan hasil apapun. Memikirkan hal tersebut, Tang San langsung menoleh ke arah Dewa Emosi, sehingga membuat Dewa Emosi Dai Yu Hao sempat terkejut dan penuh tanda tanya, kenapa mertuanya memberikan tatapan sangat serius. Tidak ingin menimbulkan kepanikan, Tang San hanya memberikan isyarat kepada Dewa Emosi untuk mendekat dengan tenang. Bahkan dengan kejeniusannya, Dewa Emosi langsung memahami keadaan, serta mencoba bersikap santai untuk menghindari perhatian dewa lainnya. Tepat ketika Dewa Emosi Dai Yu Hao mendekat, Tang San tanpa terduga menyerahkan sebuah benda kecil kepadanya. Bahkan melihat hal itu, seketika membuat Xiao Wu terkejut, serta langsung berteleportasi ke sisi Tang San.
Hanya dalam waktu singkat dan melihat benda di tangannya, Dewa Emosi langsung terkejut. Benda itu memiliki bentuk kristal ulang-alik berwarna merah darah. Namun yang membuat Yuho terkejut bukanlah bentuknya, melainkan aura luar biasa dari benda tersebut. Bahkan tekanan yang dihasilkan membuatnya hampir kehilangan kendali. Tang San segera menenangkan Dewa Emosi dengan menyalurkan kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Dewa Emosi akhirnya menyadari apa yang dia pegang. Kristal tersebut adalah benih Ashura, salah satu inti terpenting dari alam dewa, setara dengan benih kehidupan dan benih penghancuran. Melalui komunikasi spiritual, Tang San meminta Dewa Emosi untuk mengambil alih posisinya sebagai pengendali pusat alam dewa dan menjelaskan ada musuh besar yang harus dihadapi secara langsung, sehingga Dewa Emosi haruslah mempertahankan kestabilan situasi saat ini dengan terus menyalurkan kekuatan ilahinya. Meskipun Dai Yuho terkejut, namun dia tidak membantah serta menyadari dalam situasi saat ini dia tidak boleh ragu. Pasalnya kepercayaan yang diberikan ayah mertuanya merupakan bukti dia harus bertindak tanpa keraguan. Bersamaan dengan hal itu, Tang San lantas menatap Xiao Wu dengan tenang, seolah-olah mengatakan semuanya baik-baik saja. Kemudian tubuhnya berubah menjadi cahaya merah darah dan menghilang dari komite alam dewa. Meskipun Xiao Wu sempat menunjukkan kecemasan, namun dia segera menenangkan dirinya, serta memberikan isyarat kepada Dewa Emosi untuk melakukan perintah Tang San tanpa bertanya lebih jauh. Pada saat ini, Tang San sepenuhnya menggunakan kekuatan Dewa Ashura. Dia melesat dengan kecepatan penuh meninggalkan pelindung komite alam dewa dan menuju sumber ancaman alias Raja Naga Emas di kejauhan. Di dalam hatinya, Tang San menyadari satu hal penting. Dia tidak punya banyak waktu. Dewa Emosi bukan dewa tertinggi, sehingga dia tidak akan mampu mempertahankan pusat alam dewa dalam waktu lama, sehingga dia harus menyelesaikan masalah secepat mungkin. Singkatnya, setelah keluar dari penghalang, Tang San langsung mendengar raungan naga mengguncang langit. Bahkan tanpa menunda lagi, Tang San langsung menggunakan teleportasi dan muncul di depan sosok Raja Naga Emas. Ketika akhirnya saling berhadapan, Tang San langsung terkejut. Pasalnya aura yang dipancarkan makhluk di depannya luar biasa kuat, terutama aura dari tubuh fisiknya. Sebagai dewa tertinggi, Tang San memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi dia menyadari dalam hal kekuatan fisik, dia masih kalah dibandingkan makhluk di depannya. Di sisi lain, Raja Naga Emas juga langsung mengenali Tang San. Meskipun penampilannya berbeda, aura Dewa Ashura tidak berubah dari masa lalu. Dialah sosok yang dulu menebas Dewa Naga hingga terbelah menjadi dua. Ingatan akan kekalahan itu masih membekas kuat dalam hatinya. Dengan adanya fakta tersebut, hati Raja Naga Emas dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Dia membenci Dewa Asura, tetapi juga takut akan kekuatan yang pernah mengalahkannya. Namun di balik semua itu, rasa takutnya segera menghilang dan digantikan oleh tekad, serta tidak ingin tersegel kembali. Dengan raungan marah, Raja Naga Emas langsung melesat ke arah Tang San seperti meteor emas raksasa. Menghadapi serangan tersebut, Tang San tidak mundur. Dia segera memanggil pedang Ashura dan merubahnya menjadi pedang raksasa berwarna merah darah. Dengan kekuatan penuh, Tang San menebas pedang ke arah kepala Raja Naga Emas. Serangan yang dilepaskan Tang San merupakan teknik perpaduan tubuh dan pedang. Bukan serangan terkuat alias pedang darah Ashura. Bukan karena Tang San tidak mau, tetapi dia sudah tidak mampu. Bukan tanpa alasan Tang San tidak mampu. Pasalnya dalam pertarungan sebelumnya menghadapi Dewa Penghancur, Tang San telah mengerahkan banyak kekuatan ilahi. Bahkan setelah menyalurkan kekuatannya di komite alam dewa, kekuatan ilahinya kembali terkuras. Sehingga dalam kondisi seperti ini,
Tangsan tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dengan adanya fakta tersebut, pertarungan yang berlangsung jelas menjadi sangat berbahaya. Pasalnya, waktu kemunculan Raja Naga Emas benar-benar tidak menguntungkan bagi Tangsan. Dia harus bertarung melawan musuh terkuat alam dewa dalam keadaan lelah. Bahkan waktu yang dia miliki sangat terbatas. Singkatnya, di saat benturan pertama terjadi, pedang Asura terpental jauh hingga ratusan mil. Sementara Raja Naga Emas hanya mengalami luka kecil di tanduknya. Luka itu bahkan langsung pulih dengan cepat berkat kemampuan regenerasi yang luar biasa. Hal ini membuat Raja Naga Emas semakin yakin dan bersemangat. Pasalnya dia menyadari bahwa Tangsan sebagai Dewa Asura yang baru jauh lebih lemah dibandingkan pendahulunya. Dengan adanya fakta tersebut, Raja Naga Emas segera melancarkan serangan dengan kecepatan tinggi. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa, dia mengejar Tangsan dan menghantam pedang Ashura dengan ekornya, membuat Tangsan kembali terpental. Mau bagaimanapun dengan kekuatannya yang terbatas, Tangsan benar-benar kewalahan dalam pertempuran. Di momen seperti ini, Tangsan menyadari situasi sangat berbahaya. Raja Naga Emas saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Pasalnya selama ribuan tahun, dia telah menyerap kekuatan ilahi dari alam dewa. Walaupun belum mencapai tingkat Dewa Naga di masa lalu, kekuatannya sudah setara dengan dewa tertinggi. Ditambah lagi dengan kemampuan regenerasinya, membuat Raja Naga Emas hampir mustahil dikalahkan oleh dirinya seorang diri. Dengan kondisinya yang saat ini yang hanya memiliki setengah kekuatan Dewa Asura, serta setengahnya lagi berada di benih Ashura di tangan Yu Hao, Tangsan menyadari tidak mungkin bisa mengalahkan Raja Naga Emas dalam waktu singkat. Dengan adanya fakta tersebut, Tangsan lantas memutuskan untuk tidak melawannya secara langsung, melainkan memancing Raja Naga Emas menjauh dari Komite Alam Dewa. Pasalnya jika pertempuran terjadi di dekat pusat alam dewa, dampaknya akan menjadi semakin besar, sehingga Tangsan segera terbang cepat dalam bentuk pedang sambil menarik perhatian musuhnya. Dengan penuh emosi, Raja Naga Emas segera mengejar Tangsan. Meskipun tubuhnya luar biasa gede edun, namun kecepatannya tetaplah luar biasa gesit. Bahkan membuat Tangsan kembali menyadari satu hal. Jika dia tidak menyatu dengan pedang Ashura, mungkin kecepatannya akan kalah oleh Raja Naga Emas. Sehingga dengan keuntungan tersebut, Tangsan terus mencoba menjauh dan membawa perhatian sang Raja Naga Emas. Kejar-kejaran tersebut berlangsung sengit. Walaupun Raja Naga Emas berkali-kali mencoba mempercepat terbangnya, namun dia tetap kesulitan mengejar Tangsan. Sementara itu di sisi lain, situasi di alam dewa semakin memburuk. Sebuah guncangan besar kembali terjadi dan membuat langit berubah gelap, membuat Tangsan memahami tekanan turbulensi ruang dan waktu semakin kuat. Bahkan dia juga mengkhawatirkan Yu Hao dan dewa lainnya. Apakah mereka mampu menahan keadaan di Komite Alam Dewa? Di tengah-tengah situasi seperti ini, sebuah ide tiba-tiba muncul. Tangsan menghentikan pedang Ashura secara mendadak di udara, membuat Raja Naga Emas memiliki kesempatan untuk menyusulnya, bahkan mencoba untuk menggigit pedang Ashura dengan mulut besarnya. Namun pada saat genting, pedang darah Ashura memancarkan cahaya merah darah, berputar dengan kecepatan mencengangkan untuk menghindari terkaman Raja Naga Emas. Bahkan yang lebih mengejutkan, Tangsan kali ini bukan terbang menjauh, melainkan justru menuju Komite Alam Dewa, serta menyiapkan rencana beresiko yang akan dia lakukan. Nah guys, sepertilah pembahasan spoiler versi novel di bagian kali ini guys ya, dimana baru aja menghadapi bencana turbulensi ruang dan waktu, Raja Naga Emas yang disegel malah bangkit ya guys ya. Makin bebannya Tangsan makin berat ya guys ya. Waduh, kasihan juga ya King Tangsan. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis.
Di sini Abang Frank si Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friends.